Dalam perjalanan ziarah yang belum lama ini saya ikuti, ada satu yang menarik perhatian saya, yaitu ketika ke sebuah tempat pembuatan kertas papirus yang ternyata dibuat dari batang-batang pohon papirus yang biasanya tumbuh di rawa-rawa. Dan batang itu mengandung banyak air. Untuk itu lalu batang itu diiris tipis-tipis, sangat tipis, lalu kemudian dianyam. Sambil lalu kemudian dibuat supaya airnya itu menjadi hilang, dipres, ditekan begitu rupa, dianyam, diiris, dianyam, lalu kemudian dipres sampai dia menjadi kertas. Saat saya melihat proses pembuatan kertas papirus dari batang pohon papirus itu, saya terkagum-kagum. Sambil teringat dan saya jadi berpikir bahwa begitu pula lah cara Tuhan membentuk kita. Seringkali memang krisis yang membuat hidup menjadi miris atau risau atau gelisah itu jelas tidak nyaman buat kita. Tetapi justru disitulah sebenarnya kalau tangan Tuhan yang mengerjakannya, maka saat kita merasa teriris, saat kita merasa teranyam, ditekan, dan banyak tekanan hidup yang berat, saat itu sebenarnya Tuhan sedang jadikan kita menjadi kertas yang siap untuk Dia tuliskan kata-katanya, siap untuk Dia tuliskan pesan penting dari segala pengajarannya, agar kita yang sedang ada di dalam krisis yang membuat miris itu menjadi tentram. Bagai papirus, itulah sebenarnya hati kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Yeremia 31 ayat yang ke-33. Dari versi mudah dibaca, saya bacakan. Pada waktu yang akan datang, aku membuat perjanjian dengan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan meletakkan ajaranku dalam pikiran mereka, dan aku menuliskannya pada hati mereka. Aku akan jadi Allah mereka dan mereka jadi umatku. Dan satu lagi dari 2 Korintus 3 ayat 2-3 juga dari Alkitab versi yang sama, yaitu versi mudah dibaca. Kamu semuanya surat kami yang tertulis pada hati kami, yang diketahui dan dibaca oleh semua orang. Kamu menunjukkan bahwa kamu surat Kristus yang sudah dikirim melalui kami. Surat itu tidak ditulis dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Surat itu tidak ditulis pada batu, tetapi pada hati manusia. Dua bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menyoroti satu hal yang menarik, yaitu Allah menuliskan pengajarannya di hati manusia. Dalam Yeremia 31 ayat 33 merupakan konfirmasi dari Tuhan untuk mengikat perjanjian dengan umatnya. Dia mengatakan bahwa Dia akan meletakkan ajarannya di dalam pikiran manusia. Bukan lagi di kertas-kertas yang bisa terbaca. Bukan lagi juga sekedar bahasa lisan yang tersampaikan. Tetapi Tuhan sendiri yang akan meletakkan ajaran itu dalam pikiran manusia. Dan bukan pikiran saja, Tuhan juga menuliskan ajaran-ajarannya pada hati manusia. Dan disitulah Tuhan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat Tuhan. Pesan ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya saat dimana kita mengalami masa-masa yang sukar di dalam hidup, disitulah sebenarnya Tuhan sedang mengiris seperti batang pohon papirus, menekan seperti batang pohon papirus yang dikeringkan, dan menganyam seperti pula batang pohon papirus yang dibentuk menjadi kertas. Itulah hidup kita. Memang saat semuanya serba lancar, kita seringkali tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Karena itu datanglah berbagai macam masalah, musibah, bencana yang seperti irisan-irisan yang membuat kita terluka. Tapi pada saat itu sebenarnya Tuhan sedang menjadikan kita menjadi kertas untuk kita siap menerima tulisan-tulisan tangan Tuhan di hati kita, di akal budi kita. Dan ini terkonfirmasi di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua.
Dikatakan bahwa kamu semua surat Kristus. Dikatakan bahwa umat Tuhan itu adalah surat Tuhan yang dikirim melalui para rasul atau para pengajar-pengajar itu. Dan ditegaskan surat itu tidak ditulis dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Tidak ditulis di batu, tetapi di hati manusia. Hati manusialah menjadi tempat di mana Tuhan berkata-kata, berbicara. Tapi hati yang keras oleh berbagai macam arogansi, kesombongan, segala macam kejayaan dan merasa diri hebat, itu menyebabkan kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, kata-kata Tuhan sulit dituliskan di hati kita yang keras. Tapi saat hati itu sudah dianyam, sebelumnya diiris dan terasa miris, tidak enak, sakit, ditekan begitu rupa, dan tekanan hidup ke hati kita, irisan permasalahan ke hati kita, serta anyaman tangan Tuhan di hati kita, itu akan membuat hati kita menjadi lebih terbuka kepada suara Tuhan. Karenanya jangan lelah dulu atau jangan marah dulu pada saat dimana kita menghadapi krisis. Bisa jadi justru pada saat krisis yang membuat miris itu, Tuhan sedang mengiris-ngiris hati kita, agar supaya kita siap dianyam, hati kita jadi terbuka kepada suara Tuhan. Mari kita belajar lagi bahwa selalu ada yang dapat kita pelajari dari segala sesuatu. Selalu krisis yang membuat miris itu bisa jadi alat pembelajaran buat kita. Dan disitulah kita menemukan Tuhan lebih dekat, lebih dalam, dan lebih karib. Karena Dia selalu beserta dengan kita, bagaikan bapa yang tidak pernah mau lepas dan membiarkan anaknya ditimpa kemalangan dan pergumulan yang berat. Mari bagai papirus, beri dirimu dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian, Tuhan selalu menguatkan kita jadi anak-anaknya yang dibentuk dan makin dewasa. Amin.